ini akan kita sambangi ya pada tanggal 5 Mei 2023. Seluruh guru pendidikan agama Islam se-Indonesia akan mengikuti kegiatan PK online. Kota Bandung dalam hal ini mendapat tanggal 5 Mei 2023 untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk mempersingkat waktu karena mau Jumatan juga, mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai headset. Baik. Makasih sudah mikrofonnya sudah ini. Baik, kita langsung saja mungkin Pak Kasih tadi sebelum Bapak masuk saya sudah sedikit memberikan informasi terkait dengan PK online, beberapa yang akan ditekankan oleh Bapak tentang kegiatan tersebut. Untuk waktu dan tempat, mangga Pak, silahkan. Itu tadi ya, makasih deh. Bentar ya, Bapak nggak ada suaranya, mic-nya di... Bentar. Pak Kasih. Pak tes, Pak. Pak Bandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Pak. Waalaikumsalam. Kalau udah bisa menangkap suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain mabadu. Yang saya hormati Ketua Pokjawas PAI Menakota Bandung Pak Kiai Haji Abdul Haris, ini baru ketemu nih selama sebulan, tidak pernah ketemu nih, ketemu di masjid. Yang saya hormati juga Ketua KKG, MGMP, SMP SMA, dan yang saya hormati Ketua FKG PAI Kota Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui Google Meet ini, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan pertemuan ini. Alhamdulillah bisa terlaksana. Tidak lupa juga salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabiinnya hingga kita selaku umatnya yang selalu taat dan tunduk pada ajaran hingga yaumil akhir. Pertama-tama saya dari seksi PAIS mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Ini kan masih suasana lebaran, jadi tidak salahnya kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ini terkait dengan pelaksanaan PK online tadi oleh Bu Pipi udah disampaikan secara garis besar. Insya Allah kita menindaklanjuti dari surat Direktur PAI terkait dengan pelaksanaan PK online. Ini kemarin juga masih rame katanya. Dari seksi PAIS belum ada gerakan itu ini. Bukan tidak ada gerakan, dan surat sudah keterima. Ya cuma kan kemarin masih suasana Hari Raya Idul Fitri lah. Masih mengasih waktu lah untuk sambil kita melaksanakan untuk pelaksanaan PK online. Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti tanggal 5 kita akan melaksanakan PK online yang diselenggarakan Direktur PAI. Ada beberapa hal yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Ketua Ormit, Pokjawas, untuk pelaksanaannya. Yang pertama, PK online itu berdasarkan dari hasil kami Zoom itu bukan ujian, tapi survei kompetensi. Tujuannya ingin mendapatkan kejelasan profil GPAI, tentunya arah ke depan adalah bagaimana GPAI yang ideal, itu kompetensinya akan seperti apa sehingga mampu memberikan layanan terbaik terkait dengan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Nah ini jadi jangan ada mindset bahwa ini ujian,
terus untuk sebagai apa namanya itu indikator lamun teu lulus nanti sertifikasinya dicabut, bukan. Jadi tidak ada pemikiran ke sana. Jadi tong sieun gitu lah. Enjoy aja lah. Nah, yang menjadi sasarannya adalah yang pertama seluruh guru PAI yang terdaftar di siaga. Dan ini sifatnya wajib. Nah, ini juga Pak Pangresana Al-Mukarram Pak Kiai Haji Abdul Haris sebagai pengawas PAI memantau dan mengawal pelaksanaan PK online. Nah, pengawas PAI tidak menjadi sasaran dari PK online karena yang dipetakan kompetensi guru bukan kompetensi pengawas. Terus pelaksanaan melalui aplikasi siaga. Ketika guru mengakses siaga akan diarahkan ke pelaksanaan PK online. Guru biasa melaksanakan simulasi sehari sebelum pelaksanaan. Jadi penyelenggaraan itu secara terpusat oleh Direktur PAI mulai tanggal 3 sampai dengan 11 Mei 2023. Nah, ini Kota Bandung nanti akan kebagian tanggal 5 Mei. Jadi masih ada jeda waktu lah gitu. Untuk kami melaksanakan sosialisasi. Ya, kalau kabupaten kota lain mah sosialisasinya di rumah makan setelah lebaran lah, kita mah efisiensi aja lah. Yang penting mah informasi tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ada juga susulannya tanggal 15 sampai dengan 16 Mei. Nah, soalnya itu 100 soal selama 180 menit. Berarti kalau dikalkulasikan kurang lebih 3 jam. Dilaksanakan secara terpusat di satu lokasi. Nah, ini bagaimana kesepakatannya? Apakah mau secara terpusat, titik kumpul, ataupun juga secara mandiri? Nah, secara mandiri mungkin dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian gitu kan. Kalau mau ditikpulkan, rasa-rasanya mah riweuh lah gitu kan, mau di tempat di mana gitu kan. Belum lagi kita menyediakan jaringannya parebut. Kalaupun mau di Man 1 Kota Bandung, kami juga harus melaksanakan izin lain dan sebagainya, tata suratnya yang bukan tidak bisa, ribet lah bukan malah. Nah, kita juga sepakati apakah untuk pelaksanaan PK online itu kita mandiri aja lah gitu kan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dengan catatan kadang kuota diisi ataupun juga pakai wifi tetangga dengan mengajukan proposal ke tetangganya masing-masing gitu, ataupun juga ke sekolah gitu kan. Ulah mau gitu karena mencuri wifi juga tindak pidana gitu kan. Nah, ini juga hasil dari skema pelaksanaan di kabupaten kota nanti juga kami melaporkan ke pusat melalui link. Pelaksanaan melalui aplikasi siaga dengan posisi kamera on. Nah, nanti pas harian sehingga bisa dipantau secara daring. Hasil PK online bisa dilihat pada akun siaga dan secara kualitatif bisa dilihat oleh pengawas pembina. Nah, ini juga mohon maaf kepada seluruh pengawas yang menjadi binaan sekolah masing-masing juga harus mengawasi. Mungkin nanti harus ada laporan dari pengawas terkait dengan pelaksanaan kegiatan PK online. Nah, oleh karena itu adalah PK ini adalah pemetaan untuk semua bidang kompetensi. Jadi semua GPAI yang terdata di siaga mengikuti status sebagai PP atau PD akan tetap menjabat sebagai PN, PP, dan PD. Jadi itulah pengeriwang. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian untuk nanti pelaksanaan PK online, nanti juga kami akan melaksanakan rakor dengan Kabid P3TK dengan dinas, mungkin nanti secara tersendiri. Intinya kami jujur aja tidak membuat surat turunan dari Kanwil, karena Kanwil juga tidak membuat turunan kepada kabupaten kota. Jadi surat yang sebelumnya disebarkan kan dari guru-guru PAI mah kan informasi mah Pak Kiai Haji Haris mah kasih Pak Iscan nyebarkan, sebetulnya informasi udah ada di Bapak Ibu sekalian. Itulah subhanallah guru-guru PAI di Kota Bandung gitu kan. Jadi untuk main bal mah offset sebetulnya mah kami belum mengumumkan guru-guru lain udah tetapi ya alhamdulillah berarti informasi udah terserap. Ya, kemarin juga ada simpang siur kenapa seksi PAIS tidak membuat surat terkait dengan pelaksanaan PK online, karena di surat itu sudah disebutkan mekanisme dan lain sebagainya, juga terkait juga tembusan kepada kepala dinas provinsi, pendidikan provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah kami juga udah meng-share ke dinas pendidikan Kota Bandung. Cuma kami nanti setelah pelaksanaan PK online, seksi PAIS akan mengeluarkan surat kepada yang ditujukan kepada kepala sekolah masing-masing untuk memberikan izin kepada guru-guru PAI yang akan melaksanakan PK online gitu kan. Jadi minta rukohnya lah pada tanggal 5 hari apalah, bukan nama utang diganggu.
guru untuk melaksanakan apa namanya itu PK online, hitung diganggu lah. Kalaupun ada juga pas waktu PK online ya bisa anak-anak dikasih tugas, jangan sampai intinya itu anak-anak terbengkalai. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi intinya ini PK online itu wajib diikuti oleh seluruh guru-guru GPAI, karena kalau tidak mengikuti PK online ini status disiaganya akan diblokir gitu kan oleh dari pusat. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan PK online, santai aja lah waktunya, nanti juga kan itu 3 jam dan nanti juga 100 soal. Kalau kemarin tuh penyusunan soal-soalnya, sekarang terhadap masih pelaksanaan PK online. Nah kepada Bapak Ibu sekalian juga yang ada di Ketua Ormit, untuk tidak bosannya mensosialisasikan, nanti masih bisa tanggal 2 Mei nanti akan dibuka di akun siaganya untuk mengikuti apa namanya itu PK online. Nah, nanti pas pelaksanaannya tanggal 5, dan juga dengan pelaksanaan kita sepakati kita akan melaksanakan PK online itu mandiri aja di sekolah masing-masing, tidak ditempatkan pada apa namanya itu di tempat tertentu lah. Nah itu secara garis besar. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, kemarin kenapa belum belum ada sosialisasi surat, juga kami terima itu tanggal 19 April dari Kanwil itu, dari pusat itu. Di mana lagi tanggal 18 mah udah konsen, udah pulang mudik, makanya kami itu nggak terlalu Nah, kemarin Bu Pipi nanti aja lah sosialisasi kita nanti diselenggarakan apapun, apakah melalui Zoom meeting ataupun kita ketemu, tapi ternyata ini melalui ini lebih efektif. Dan terima kasih juga kepada guru PAI SMA 24 nih, Pak Maledin, yang telah membuatkan link Zoom meet-nya gitu kan, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Terkait dengan hal pelaksanaan tenis, mungkin nanti kita bisa langsung tanya jawab. Tapi intinya kami mohon bantuan kepada Ketua Pokjawas untuk nanti kepada guru-guru yang menjadi binaannya di sekolahnya masing-masing, ya untuk nanti kita buat jadwal di mana untuk mengadakan monitoring, karena dari Juklatibisnya ini pengawas juga harus melaksanakan monitoring, dan nanti dilaporkan ke kami yang mungkin nanti akan membuat dengan link, dan kami juga akan melaporkan kepada Kanwil terkait dengan pelaksanaan kegiatan PK online-nya. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya itu mungkin nanti bisa akan lebih ice breakingnya mungkin dengan nanti tanya jawab aja lah. Tapi intinya beberapa hal ini guru-guru wajib untuk mengikuti PK online. Terus juga nanti pelaksanaan kegiatan PK online kita dilaksanakan secara mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih. Demikian Bapak dan Ibu arahan secara garis besar, semua mungkin sudah sama dengan apa yang kita sampaikan. Intinya adalah satu, bahwa penekanan seluruh GPAI diwajibkan mengikuti kegiatan PK online. Yang kedua, para pengawas melakukan monitoring kegiatan PK online dengan cara mengirimkan absen sudah mengikuti sesuai dengan jumlah binaan yang ada di Siaga, di aplikasi Siaga. Yang ketiga adalah teknis untuk pelaksanaan yang tadi Pak Kasih sebutkan. Karena tadi Pak Kasih ada yang ngechat ke saya juga, pengawas di kecamatannya akan ada ujiannya di satu kecamatan, itu mungkin teknis. Silahkan nanti boleh nanti para pengawas melakukan arahannya untuk para binaannya akan dilakukan seperti apa. Tapi mungkin kita juga tidak mewajibkan harus di satu tempat atau di mana, boleh karena online ya. Kalau online mah mungkin boleh di sekolahnya. Tapi dari itu kan sudah pada masuknya, mungkin aya nu di rumah gitu. Jadi akan melakukan kegiatan tersebut di tempat tugas apabila tidak dilakukan di satu titik terpusat, untuk misalnya kecamatan mana, satu titik di mana gitu. Silahkan, karena kalau dikumpulin banyak takutnya rebutan ya, wifi-nya nggak kuat. Ya, betul. Sehingga gagal masuk gitu tuh, terus waktu habis. Nah kita harus meminimalisir itu gitu.
Yang ketiga adalah mungkin ada tambahan dari Ketua Pokja terkait dengan kegiatan tersebut, di mana selaku tim monitoring dari kepanjangan tangan dari Kementerian Agama Kota Bandung adalah pengawas untuk sedikit mungkin memberikan arahan dari beberapa ketua MGMP dan KKG yang hadir. Baik, terima kasih Bu Pipi. Saya mewakili Pak Ketua karena ada tamu. Mangga Pak Haji Haris, waktunya dipersilakan. Karena ada tamu Pak Ketua, saya wakili dari Sekretaris Pokjawas. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan, kami menyampaikan ucapan selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, kepada seluruh GPAI se-Kota Bandung, khususnya dari Cipais dan Kasipais. Yang pertama ingin sampaikan, selamat mengikuti PK online dengan sungguh-sungguh, karena itu sebagai uji kompetensi, sebagai mau tidak mau guru harus mengikuti kegiatan PK online ini, karena akan mengetahui sejauh mana kompetensi yang kita miliki, sehingga setelah kita mengikuti PK online ini, pemerintah akan memetakan di sisi kompetensi mana kekurangannya, maka Kementerian Agama dan institusi lainnya akan melakukan penguatan-penguatan, apa itu bentuknya BIMTEK ataupun DIAT dan lainnya. Nah, mudah-mudahan semuanya saya harapkan dari Pokjawas PAI Kementerian Kota Bandung, Bapak Ibu sekalian, yang masih tidak aktif di siaganya, mohon dibantu oleh Ketua KKG, FGTK, MGM PPAI, SMP, SMA, SMK, agar masuk ke siaga. Karena data menentukan keberhasilan seorang GPAI. Makanya data jangan lupa diupdate terus tiap bulan berdasarkan informasi dan saran-saran dari seksi PAIS itu barangkali. Sekali lagi itu barangkali Bu Pipi, Pak Kasih, saya mewakili Pak Ketua, bisa ada tamu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradan halal jadi engke. Jadi nyak mancing hayu. Ya, Bu Pipi, mohon maaf Bu Pipi, ini menambahkan sedikit aja terkait dengan tadi Pak Haji Dadan. Jadi intinya nanti mancing ke Dadan nih. Pak Ketua KKG, jadi harus memberikan pemahaman yang secara kapal kepada guru KPAI-nya. Jadi ini bukan untuk mengukur bahwa ini lulus tidak. Jadi tujuan dari PK online itu mengukur kompetensi pedagogi GPAI yang meliputi kompetensi perencanaan, pembelajaran, model pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Mengukur kompetensi profesional GPAI, tadi betul Pak Jadan. Ulang tadi kumahakeun gitu kan guru PAI tadi gitu kan. Penguasaan materi PAI, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Dan memetakan kompetensi guru PAI secara nasional, yang terakhir menentukan arah pengembangan keprofesian berkelanjutan guru PAI. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kepada guru jangan berpikiran bahwa ini saya kumat tidak lulus atau tidak lulus, yang akhirnya menciutkan nyali guru-guru PAI untuk tidak mengikuti kegiatan PK online. Jadi menurut saya pribadi mah ikuti aja lah, tidak hal yang susah dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan nanti Bu Pipi, apakah tadi ada yang ngechat pengawasnya beriftihaj untuk melaksanakan di pokoknya nama itu mah teknis lah, pokoknya nama lah antum amlamu bi umri duniakum, urusan maranehna, pokoknya nama yang penting mah guru-guru mengikuti kegiatan PK online, karena ini berdasarkan data dari Siaga tuh di Kota Bandung ada 1833 mulek tak server lah rumah itu dari hancur oke gitu. Makanya yang penting kita mengikuti aja. Pak Kasih, sudah saya informasikan pedoman-pedoman PK online gampang tinggal dibaca saja kepada guru-guru. Sudah ada materi-materinya, sudah saya kirimkan. Ya. Oh ya. Oke. Tapi kadang yang dibocorkan nilai soal-soalan itu hak prerogatif. Soal nama tidak hanya materi bukunya yang 4.000 halaman baca mohon. Ya, jangan sampai soalan nanti bocor ya. Wah, Pak, soal nama dan tacan muncul. Bu Sri, tadi ada yang mau ditanyakan. Baik, mungkin para pengawas ternyata sudah melakukan bahwa sudah mulai share beberapa mungkin teknis ya, petunjuk tata cara untuk mengikuti kegiatan PK online. Terima kasih sudah sudah melangkah untuk di guru binaannya untuk mengawal kegiatan PK online.
Bu Sri ada yang mau ditanyakan tadi? Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya bukan bertanya ya, saya hanya ingin menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadan. Karena pengawas di sini nantinya akan memonitoring guru binaannya yang melakukan kegiatan PK online, maka pada kesempatan ini khususnya saya sebagai pengawas SMA SMK wilayah Bandung Selatan, dari saat ini saya menyampaikan bahwa untuk wilayah binaan saya, supaya ketika Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan PK online nantinya, nilainya atau hasil-hasilnya disampaikan kepada kami pengawas. Andaikan kami tidak bisa melihatnya secara khusus begitu ya. Jadi kenapa ini saya menyampaikannya? Karena disinilah peran kami pengawas untuk melakukan tindak lanjut. Di sisi mana, di bagian mana yang bagus, yang sudah baik, dan yang masih kurang. Dan itu yang akan menjadi tindak lanjut bagi kami pengawas, terutama di wilayah binaan saya ya. Saya kira itu Bu Titi, untuk menjadi perhatian kepada guru-guru binaan saya setelah PK online ini dilakukan, maka saya menunggu laporannya dan akan kita tindak lanjuti di dalam pertemuan MGMP wilayah selatan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri atas tadi tambahan informasi dari Bu Sri. Nanti untuk para pengawas kami nanti akan mengirimkan berapa jumlah binaan yang terdata di Siaga sehingga memudahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan monitoring. Misalnya di Siaga Bu Sri jumlah binaannya ada berapa? Nah mungkin seputar itu. 60 yang harus dimonitoring sama Ibu binaan itu. Kalau misalnya di Siaga 80 berarti 80 orang. Ya. Apabila ada yang tidak melakukan, mungkin bisa kita telusuri gampang ya karena sudah ada terdata di Siaga, sehingga menjadi patokan utama kita guru yang mengikuti PK online sesuai dengan jumlah binaan yang ada di masing-masing pengawas. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin tadi ya untuk teknis tadi Pak Kasih sudah sebutkan, boleh ini dikoordinir oleh masing-masing pengawas ya Pak Kasih ya, mau dilaksanakan di mana silahkan, tetapi di bawah arahan dari pengawas sehingga memudahkan pengawas memonitor kegiatan PK online tersebut. Yang kedua, kita tidak memaksakan harus di satu titik atau di tempat sehingga ya diberikan kemudahan untuk karena mungkin khawatirnya ada beberapa kepala sekolah yang tidak mengizinkan. Makanya nanti pada hari Selasa insya Allah ada rakor dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini Kabid P3TK dengan Pak Edi bahwa Kementerian Agama Kota Bandung SD SMP TK akan rakor dengan Pak Kabidnya terkait kegiatan PK online. Yang SMA dan SMK sudah mungkin dengan Dinas Provinsi ya Pak Kasih karena wilayahnya berada di provinsi. Nah, yang kedua, surat setelah ini selesai akan kita share secara resmi bahwa kegiatan PK online ini menjadi suatu kewajiban yang akan kita ke untuk nanti di-share di grup MKKS ya, kepala sekolah TK, SD, SMP, sehingga ketika mereka melakukan kegiatan tersebut, kepala sekolah sudah mengetahui untuk kegiatan tersebut. SMA ge sami engke Pak Edi dirumuskan juga nanti yang SMA dan SMK. Ini Bu Pipi terkait dengan pelaksanaan secepatnya ke pengawas minta laporan beberapa sekolah ataupun itu yang melakukan secara mandiri dan tikul gitu ini untuk laporan ke Kanwil gitu aja. Boleh. Baik. Nanti Pak Dadan mungkin ya sekjen. Pak Dadan.
Pak Dadan dipanggil. Ngobrol wae Pak Dadan teh. Ya gimana Pak Kasih? Pak Dadan Ya. Sekjen di pengawas berarti memonitor di mana kegiatan PK online akan diselenggarakan. Dari 20 pengawas berarti dari SD sampai dengan SMA SMK. Siap. Memberikan informasi di mana saja tikum mereka melakukan kegiatan PK online. Boleh, kapan kita dapat infonya itu Pak Dadan? Selasa mungkin ya pada saat kita rapat. Pak Kasih biar formal buat surat dari Kemenag agar guru-guru dapat surat tugas hanya untuk PK online. Jangan Tadi udah harewosan. disebutin Pak, Bapak ngobrol. Oke, nanti suratnya kan setelah selesai acara nih kita akan share. Nanti Bapak kita minta nanti Selasa pada saat kita rakor dengan Pak Kabid sudah ada informasi tentang titik kumpul karena surat hari sudah disiapkan, kita tinggal share. Nanti Selasa rakor dengan Pak Kabid kita sudah dapat informasi dari pengawas titik kumpulnya di mana untuk melakukan kegiatan PK online. Ya. Sip. Oke. Oke, mungkin ada lagi. Bismillah, Bu Bibi. MGMPPI, Bu Bibi, SMP. Enggak, channel ya. Ya, Assalamualaikum Pak Kasih, Pak Korwas, dan semuanya. Kebetulan kami lagi diskusi juga di grup MGMP SMP, dan ada korwil tiap wilayah mudah-mudahan disampaikan dalam kesempatan ini. Jadi sepakat untuk dilaksanakan secara mandiri. Mudah-mudahan bisa diizinkan, karena pertimbangan pertama akses internetnya, yang kedua biar lebih lancar, jadi dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah ini hanya sekedar laporan saja dari beberapa pengurus dari korwil dari masing-masing wilayah di SMP ya, khusus SMP gitu. Mudah-mudahan kan hadir juga di koordinator pengawas, kemudian para ibu pengawas juga hadir, mudah-mudahan bisa diakses langsung sehingga nanti informasinya juga seperti itu. Khusus buat SMP gitu, jadi tidak dilaksanakan di satu tempat, jadi dilaksanakan mandiri di sekolah masing-masing. Aja mungkin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya kita mau melihat kan sisi yang boleh. Enggak, nanti tetap jenal ya, karena guru binaan di bawah pengawas, silahkan nanti berkoordinasi dengan pengawas, gitu ya Pak Kasih ya. Karena mandiri atau itu silahkan nanti berkoordinasi dengan pengawas, dengan pengawasnya. Kita semua report kegiatan PK online kita terima dari pengawas yang sekarang PIC-nya Pak Dadan ya, Pak Dadan Rosadi selaku PIC dari Pokja gitu loh. Untuk kegiatan pelaksanaan PK online silahkan, mau mandiri mau itu silahkan ngobrol dengan pengawas. Ada laporannya aja Bu Bibi. Gitu. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, boleh bertanya Bu? Boleh, siapa? Pak Tony dari Kecamatan Andir. Enggak. Untuk ini pelaksanaan PK online kan tanggal 5 Bu, hari Kamis tadi dari Bapak ada keterangan bahwa akan dilaksanakan simulasi atau sehari sebelumnya, berarti hari Rabu mungkin Bu ya. Kita akan latihan dulu gitu aplikasinya. Dan kalau lihat tadi dengar tadi penjelasan bahwa akan dipantau oleh HP, akan dipantau juga oleh kamera HP yang on. Berarti sistem pelaksanaan PK online ini seperti kemarin kita pretest atau tes PPG ya. Jadi kameranya on, terus aplikasinya lewat PC atau laptop atau komputer, dan mungkin dilaksanakannya satu ruangan satu orang gitu. Kalau misalnya satu ruangan bisa bersama-sama dengan GPI satu sekolah, apakah boleh? Atau memang harus satu ruangan satu orang, karena kan katanya kameranya on gitu. Jadi minta penjelasannya gitu Pak. Terima kasih. Boleh mungkin nanti kita minta informasi detail ya, karena pelaksanaannya juga baru dibukanya nanti pada tanggal ya, siaga ya. Teknis dan teknik segala petunjuk teknisnya mungkin nanti di ya. Nanti Pak pengawas juga nanti mungkin akan memberikan informasi terkait seputar teknisnya ya, akan dilakukan seperti apa, modelnya kayak CAT ternyata rebutan mungkin itu masih silakan, cuman dipastikan masing-masing punya kuota supaya tidak rebutan
gitu. Kalaupun mau pakai HP atau mau pakai ini ya lebih baik pakai kuota sendiri gitu. Supaya sebetulnya mah jadi gagal nilai nantem besar teh karena gagal ngejawab lah atau misalnya sinyalnya jelek lah, mungkin itu rata-rata juga yang PPG tuh rata-rata ketika dia nggak lulus karena itu gitu. Teknisnya silahkan juga yang simulasi juga sebelum hari hanya KKG mangga kita coba tes gitu simulasi silahkan saja supaya pembelajaran atau jadi kita terbiasa gitu ya kita terbiasa henteu kaweur karena banyak nih yang PNS yang lama mungkin khawatirnya nggak paham juga jadi harus mulai dikenalkan dari sekarang gitu untuk pengisian PK online nanti nggak jawab nah itu pada dan harus di make sure juga oleh para pengawas. Kalau mau begini Bu ya, jadi pelaksananya tidak suatu waktu yang sama, tapi misalnya sudah ada jamnya, kapan saja mereka bisa melakukan, misalkan Senin sampai Kamis, mau balik tidur, mau apa saja bebas, nggak usah jam yang sama. Nanti ada, nanti Fardan, nanti ada nanti disoalkan ada jam waktunya gitu. Iya, waktunya 3 jam ada. Nah, jadi kapan saja bisa mereka melakukan dalam seminggu, mau balik tidur boleh, mau di kamar mandi Satu boleh. hari sih dalam hari itu pada jadi bukan tapi dalam satu hari itu tanggal 5 ada waktu 3 jam boleh mengerjakannya pada jam yang mana gitu loh. Tadi sih informasi itu jadi nanti itu kan kalau nggak salah dari jam 7 sampai jam 16 itu tuh masih jam kerja. Wai Dudu tadi mau menambahkan mungkin silakan nanti Pak Alan ya. Wai Dudu dan Ibu Sri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu host atas waktunya. Yang saya hormati Pak Kasih, yang saya hormati Pak dan juga para ketua MGMP, KKG yang saya banggakan dan juga teman-teman semuanya. Pertama saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Kemudian saya sangat mengapresiasi kepada Pak Kasih dan tim di PAIS yang sudah melaksanakan sosialisasi untuk PK online ini. Yang mana PK online ini sangat dianjurkan sekali dari pusat, kemudian diaplikasikan oleh kabupaten dan kota. Untuk pelaksanaan saya tadi sudah menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Kasih, Bu Pipi, kemudian dari Pokjawas yaitu Pak Sekretaris yang mewakili Pak Ketua. Itu memang udah sesuai dengan apa yang diharapkan dari pusat. Hanya mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya sangat setuju untuk pelaksanaan lebih baik diserahkan kepada masing-masing saja, sekolah masing-masing. Sehingga pelaksanaan itu bisa tenang, nyaman. Kemudian untuk yang memantau itu sudah ada pantauan sendiri karena ini langsung kepada pusat gitu, terintegrasi ke pusat gitu, seperti itu pelaksanaannya. Lalu untuk yang kedua, saya juga berharap ada sosialisasi dari Pak Kasih dan Pak Kasih bentuklah tim yang terdiri dari pengawas, mungkin Pokjawas, kemudian dari para ketua KKG dan MGMP, sehingga nanti pelaksanaan pada waktunya itu lebih terarahkan, meskipun jadwal sudah tertera di dalam juknisnya. Kemudian untuk yang, maaf ini untuk yang ditanyakan Ibu Sri tadi tentang hasil itu nanti masuk kepada link pusat langsung. Nah, untuk apa ini PK online diadakan? Ini mengetahui seperti yang tadi sampaikan Pak Kasih, di mana kompetensi guru-guru yang sesuai dengan yang ada pada kompetensinya,
Contoh mungkin bisa di pedagogik 1, 2, 3, profesional 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di situ nanti akan diklasifikasikan. Guru yang bagus untuk di pedagogik 1 berarti nanti akan digiring menjadi bisa kalau nilainya bagus bisa menjadi narasumber di nasional. Ini yang dibahas sewaktu di nasional seperti itu. Nah, misalkan bagaimana kalau guru yang ngepas misalkan hanya bisa nanti mungkin bisa nanti diarahkan oleh bukan diarahkan, nanti dilatih oleh para narasumber yang di tingkat provinsi atau narasumber yang di tingkat kota. Yang mana narasumber yang tingkat kota kemarin kita sudah mengikuti semacam uji kompetensi pelatihan kota, yaitu seperti PD, pelatihan daerah. Nah, itulah yang akan nanti menggembleng apabila masih banyak guru yang nilainya misalkan kurang dari KKM, kalau KKM seperti itu. Nah, lalu yang nilainya itu yang Bu Sri sampaikan tadi yang dipinta itu bisa nanti minta mungkin dari pusat, dan nanti akan ada tindak lanjutnya yaitu melalui PPKB, yaitu PPKB-nya bisa di provinsi, bisa di nasional, provinsi, dan di daerah. Lalu yang Pak Tony tadi, Suhendar, saya juga mendengar pertanyaan Pak Tony, betul kalau uji kom yang seperti misalkan kayak kemarin yang pelatihan daerah itu sangat ketat sekali gitu ya, sangat ketat sekali sehingga kami ini tim-timnya ada dari provinsi itu misalnya satu orang pengawas membawa misalkan 10 GPAI yang ikut uji kom. Nah, seperti itu. Tetapi untuk di sini mungkin tidak hal seperti itu, kecuali mungkin kalau ada dari Pak Kasih tim yang membuat sehingga bisa terjadi hal yang seperti dilaksanakan apa yang di Pak Tony sampaikan seperti itu. Nah, saya sangat mendukung juga kepada Pak Ketua MGMP Kota Bandung yang diwakili oleh sekretarisnya Pak Jenal. Pak Jenal kebetulan kebinaan saya juga, saya sangat mengapresiasi. Semoga SMP bisa mengikuti semuanya GPAI-nya. Saya sendiri pun juga selalu menghimbau di binaan saya harus mengikuti, dan saya ikut juga tadi memberikan link ini, tapi banyak yang tidak bisa masuk, tapi saya tetap akan menyampaikan hasil resume yang didapat dari sosialisasi ini. Demi apa? Demi pelaksanaan program PK online ini dari pusat sampai kepada daerah dan kota bisa terimplementasikan. Lalu mungkin satu hal lagi bagi teman-teman semua, saya sebagai pengawas untuk Bapak, Ibu, dan guru semua, ayo kita sama-sama semangat dalam peningkatan kompetensi mutu kita sebagai pendidik. Saya sendiri pun juga sebagai pengawas masih tetap semangat untuk mencari, meraih, dan menggali ilmu-ilmu demi peningkatan kompetensi pengawas, demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia ini, berkhusus untuk Kota Bandung. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Kasih, terima kasih Ibu Pipi atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pipi bisa bicara dari Bu Haji Ai Dudu, Bu Dr. Ai. Mangga Pak. Terima kasih Bu Pi. Ini Bu Dr. Ai terkait dengan pembentukan tim, ya nantilah kita akan buat, karena di Juknas ini tidak ada masalah tim, memang supaya kita gencaran nanti dalam pelaksanaan PK ya. Nah, mungkin nantilah dengan Pak Jawas kita akan buat tim. Tapi intinya gini, Pak Dadan, saya ke Sekku Ketua untuk memperhatikan guru-guru binaannya yang belum masuk siaga supaya cepat-cepat diingatkan kembali lah untuk melaksanakan kegiatan PK online ini gitu. Meskipun ada istilah susulan, tapi kalau bisa mah kita tanggal 5 udah bisa. Gitu aja Bu Pi. Oh, atuh atuh. Anak Bapak Jumatan kan pulang katanya.
Baik, terima kasih Bu Ai Dudu penjelasannya tadi sudah sedemikian detail, sudah rinci. Semua kalau kita lihat berarti semua pengawas sudah mempunyai pemahaman yang sama. Teknis pelaksanaan silahkan kami serahkan sepenuhnya kepada para pengawas BINA untuk melakukan kegiatan dan memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dengan Juknis ya mungkin nanti ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin satu lagi karena semua sudah terjawab ya, sudah jelas. Tadi ada yang latihan mungkin boleh silahkan itu mah mangga lah yang Pak Tamami sampaikan. Intinya bahwa kita memastikan sama-sama memastikan bahwa seluruh GPAI ikut dalam kegiatan PK online. Kemenak Kota Bandung akan memfasilitasi terkait dengan surat izin untuk sekolah melalui surat yang akan kita share nanti setelah selesai kegiatan yang akan kita tembuskan juga ke Pak Kabid. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kayaknya sudah cukup ya, sudah terwakili, semua sudah mewakili juga, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk yang TK, Pak Dadan punten eta pengawasnya juga harus memastikan mereka semua mengikuti. Bisingke Pak Yadina nyarios teh aya indung bapana eta. Laras. Nah, ya Pak Yadi Ya, bisa nanti Pak Yadi bilang dia tidak ada orang tuanya. Jadi Pak Dani nanti akan share berapa jumlah binaan yang ada di pengawas sesuai dengan jumlah yang ada di siaga. Ya, patokan untuk para pengawas, checklist mereka bahwa mereka mengikuti PK online bisa nanti dari data yang kita kirim. Itu saja mungkin. Mari kita tutup kegiatan rapat ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pengawas yang sudah memberikan tambahan informasi dan memastikan kegiatan ini akan berlangsung dengan baik. Pak Kasih selaku narasumber, seluruh Ormit dari Kementerian Agama, khususnya di seksi PAIS, KKG, GMP, para pengurus, ya apa sih pahlawan tanpa tanda jasa dan tanpa rupiah, merenya data ya honorna. Semoga apa yang sudah kita keluarkan atau keringat yang sudah kita keluarkan menjadi pahala buat kita, menjadi kebahagiaan nanti ya buat kita bawa pada saat kita menghadap Sang Pencipta. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Sami-sami. Tur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Ya.